Dalam matematika yang berisi tentang review artikel studi kasus di kanker dan penanganannya dengan radioterapi oleh G.R. User dan D.A. Abercrombie. Nah, pada pendahuluan ini, artikel ini menjelaskan bahwa pemodelan matematika itu memainkan peran utama dalam aspek-aspek tertentu dari bidang studi kanker yang luas dan pengobatannya. Nah, jadi maksud dari artikel ini memberikan wawasan kepada pembaca tentang beberapa aspek dari proses pemodelan untuk pengobatan radioterapi kanker. Tetapi karena bidang ini terlalu kompleks, jadi materi yang disajikan itu sebagai sekelompok studi kasus terkait. Nggak menggambarkan semua fase proses pemodelan. Nah, yang dijelaskan pada artikel ini hanya dibatasi pada untuk pengobatan radioterapi dengan menerapkan pemodel matematika dicari. Pertanyaannya ini, bagaimana kita dapat menentukan jadwal perawatan radioterapi yang optimal? Nah, kalau pada latar belakang umumnya ini menjelaskan tentang sifat kanker dan metode pengobatannya. Nah, metode penelitian ini ada 3 variabel yang menentukan jadwal pengobatan, yaitu pertama dosis yang diberikan, kemudian yang kedua jumlah fraksi yang membentuk dosis total, yang ketiga interval waktu antara masing-masing fraksi. Pada latar belakang, kita akan menunjukkan kemungkinan pemodel matematika untuk 2 kasus. Yang pertama, kasus pada tahap evolusi, awal evolusi, yaitu ketika tumor pertama kali terlihat secara klinis. Yang kedua, dalam situasi di mana sel-sel itu harus bersaing untuk ruang terbatas. Nah, hasil dan pembahasan artikel ini untuk kasus pertama, ini membayangkan bahwa pertumbuhan tumor akan tampak bagi pengamat sebagai proses yang berkelanjutan. Jadi, ini mengarah pada asumsi yang masuk akal bahwa laju perubahan jumlah sel tumor dapat diwakili oleh turunan. Jadi, kita berasumsi bahwa tahap awal evolusi ini peningkatan jumlah sel dalam interval waktu kecil sebanding dengan ukuran interval dan ukuran populasi yang disimbolkan dengan M T plus delta T dikurang MT sama dengan lambda dikali MT delta T yang lambda ini adalah sebagai konstanta proporsionalitas. Nah, pada limit delta T menuju ke 0, tingkat pertumbuhan relatif itu diberikan 1/m kali D. Pada limit delta T menuju ke 0, ini tingkat pertumbuhan relatif ini rumusnya adalah 1/m kali turunan M terhadap T itu sama dengan lambda. Solusi dari persamaan barusan tadi kita dapatkanlah MT itu sama dengan C dikali eksponen pangkat lambda T. Nah, C itu sama dengan M ketika T itu sama dengan 0. Itu M0 itu sama dengan 10 pangkat 11. Nah, 10 pangkat 11 ini didapatkan dari jumlah signifikan ketika tumor pertama kali terdeteksi. Kemudian didapatkanlah rumus lambda itu sama dengan 1 per torsi dikali ln2. Torsi ini menunjukkan waktu penggandaan. Kemudian setelah itu kita buatkanlah sketsa kurva pertumbuhan yang sesuai, yaitu kurva pertumbuhan eksponensial. Nah, seperti gambar berikut. Pada kasus 2 ini, pada tahap evolusi, yaitu ketika sel-sel tumor bersaing untuk ruang terbatas. Jadi asumsi yang masuk akal adalah tingkat pertumbuhan relatif itu tergantung langsung pada jumlah sel yang ada, yaitu 1/m dikali turunan M terhadap T itu sama dengan Vm. Nah, di mana MT ini menunjukkan jumlah sel tumor pada waktu T, Vm menunjukkan beberapa penurunan fungsi M, dan tugas-tugas yang akan kita lakukan yaitu yang pertama menunjukkan bahwa ekspresi linier yang memenuhi persyaratan yang diperlukan dari nilai lambda. Nah, dari kasus 1 kita dapatkan fungsi V yang diaplikasikan pada fungsi M
yang bergantung pada variabel T itu sama dengan lambda dikali theta dikurang MT per theta dikurang M0, di mana theta ini menunjukkan ukuran populasi asimptotik. Nah, yang kedua itu kita nyatakan persamaan diferensial yang mengatur tingkat pertumbuhan terkait, atau sering disebut dengan tingkat pertumbuhan Verhoeven, yaitu turunan M terhadap T itu sama dengan lambda kali M dikali theta kurang MT per theta kurang M0. Nah, solusi dari persamaan tersebut didapatkanlah MT sama dengan M0 dikali M0 per theta tambah 1 kurang M0 per theta dikali eksponen pangkat min lambda theta kali T per theta kurang M0 pangkat min 1. Nah, yang ketiga itu membuat sketsa kurva pertumbuhan yang sesuai dengan gambar sebagai berikut. Nah, tetapi kritiknya ini kurva eksponensial dan Verhoeven itu kurang memadai dalam banyak kasus. Jadi ada eksperimental untuk mendukung hipotesis bahwa multiple myeloma manusia itu memiliki tingkat pertumbuhan tipe Gompertzian. Nah, dengan Gompertzian ini tingkat pertumbuhan diatur oleh persamaan diferensial biasa orde pertama nonlinear, yaitu D turunan M terhadap T itu sama dengan min lambda dikali M dikali ln M per theta, di mana lambda dan theta ini adalah parameter yang ditentukan dari karakteristik pertumbuhan tumor yang sedang diselidiki. Nah, solusinya itu dapat ditulis dalam bentuk berikut. Setelah kita melihat rumus berikut, kita dapat memperkirakan nih hubungan antara M0 dan theta, yaitu M0 sama dengan theta dikali eksponen min K. Nah, kita dapatkanlah bahwa K itu sama dengan 28,5. Nah, pada grafik berikut kita dapat melihat pada grafik yang pertama menggambarkan metode Gompers, dan yang kedua metode Verhoeven, dan yang ketiga itu ada eksponensialnya. Studi ketiga yaitu menurunkan model matematika untuk menjelaskan bentuk kurva bertahan hidup. Ini dengan cara mengasumsikan yang pertama, setiap sel memiliki end target, kondisi yang diperlukan dan cukup bagi sel untuk kehilangan integritas, reproduksi, atau tidak harus segera didefinisikan bahwa masing-masing dari end target menerima setidaknya satu hit karena radiasi. Yang kedua, jumlah hit yang diterima oleh target yang dipilih secara acak adalah variasi Poisson dengan rata-rata sebanding dengan total dosis radiasi. Yang ketiga, setiap target menerima hit secara independen dari yang lainnya. Nah, fraksi sel yang diharapkan ini terbunuh oleh dosis D adalah probabilitas bahwa semua end target dalam sel menerima setidaknya satu hit, yaitu 1 kurang eksponen min K D pangkat N. Dengan konstanta K umumnya ditulis sebagai 1 per D0, dan kemudian D0 dianggap sebagai dosis mematikan rata-rata. Proporsi yang diharapkan dari korban yang selamat setelah dosis D lebih sering disebut sebagai fraksi hidup klonogenik yang dilambangkan dengan delta, yaitu delta sama dengan 1 kurang 1 kurang eksponen min D per D0 pangkat N. Nah, sekarang pertimbangkan perilaku kurva kelangsungan hidup yang terkait untuk D per D0, yaitu delta mendekati N eksponen min D per D0. Dapat kita ubah fungsi tersebut menjadi fungsi ln. Didapatkan ln delta mendekati ln N dikurang D per D0. Lalu ketika N sama dengan 1, kita dapatkan ln delta sama dengan min D per D0. Nah, kurva kelangsungan hidup ini terkait tidak memiliki bahu,
Sel dengan kurva kelangsungan hidup seperti itu dikatakan mengalami kelangsungan hidup eksponensial. Lalu ketika N besar dari 1, kurva kelangsungan hidup ini memiliki bahu yang menjadi lebih jelas dan meningkat. Nah, kemudian Pak dan Markus menemukan bahwa persamaan tadi itu cocok dengan data mereka, baik ketika N sama dengan 2 dan D0 sama dengan 96 radian. Nah, kita harus menghindari kesimpulan bahwa ada 2 target dalam sel HeLa karena validitas mekanisme di balik model tidak terbukti hanya karena model cocok. Dapat dilihat pada grafik tersebut. Kemudian kita membahas respon jaringan normal terhadap iradiasi dan pengukuran toleransi jaringan normal. Nah, terapi radiasi ini melibatkan pemboman tumor dengan radiasi pengion. Namun, proses ini juga menimbulkan kerusakan pada jaringan normal di sekitarnya. Bersama dengan jaringan normal di seluruh volume tumor. Setelah kerusakan jaringan dan atau kehilangan sel tersebut, mekanisme kontrol tubuh berusaha untuk meregenerasi jaringan. Jika jaringan ini terlalu parah, itu jika toleransi jaringan normal telah terlampaui, regenerasi penuh tidak mungkin dilakukan. Nah, mereka ini mengembangkan sistem Cumulative Radiation Effect atau CRE, penilaian kerusakan radiasi biologis pada jaringan ikat normal sebagai generasi konsep NSD. Konsep CRE ini dapat diterapkan pada semua tingkat subtoleransi cedera radiasi dan tidak hanya pada batas toleransi seperti dalam konsep NSD. Dalam konsep ini telah menunjukkan bahwa CRE untuk jadwal fraksi N masing-masing drat diberikan dengan waktu antar perawatan T-days atau T hari yang dapat dinyatakan dalam bentuk RF sama dengan N pangkat A kali D per T pangkat B, di mana RF ini menunjukkan CRE dalam unit efek radiasi. Berdasarkan analisis dan data yang dihasilkan dari penggunaan sinar X dan Y, ditemukan bahwa A dan B memiliki masing-masing nilai 0 sampai 65 dan 0 sampai 11. Nah, bukti eksperimental ini menunjukkan bahwa bagi manusia, pada toleransi jaringan, normal RF adalah ordo 1800 unit efek radiasi. Nah, selanjutnya kita bahas studi kasus keempat, yaitu jadwal radioterapi yang optimal. Nah, kita tadi memiliki batasan RF sama dengan 1800 untuk mendapatkan jadwal perawatan radioterapi yang optimal. Pertimbangkan rezim pengobatan seragam yang terdiri dari fraksi N, dosis konstan, D radian, dan waktu antar perawatan T hari. Misalkan QE dan QE aksen itu masing-masing menunjukkan ukuran populasi sel kanker sebelum dan sesudah pemberian pengobatan. Rumusnya itu QE aksen sama dengan delta QE. Nah, jika diasumsikan bahwa sel-sel kanker berkembang biak secara eksponensial, menurut persamaan 2, yaitu antara fraksi berturut-turut, maka serangkaian hubungan berikut itu muncul jadi QK aksen sama dengan delta pangkat K kali eksponen lambda K kali K kurang 1 kali T dikali Q1. Nah, dengan demikian, fraksi sel klonogenik yang bertahan dari seluruh jadwal perawatan yang diberikan dapat dinyatakan dalam bentuk Q aksen N per Q1 sama dengan F TDN, di mana FTDN ini sama dengan delta pangkat N dikali eksponen lambda kali N kurang 1 kali T. Nah, representasi CRE dari kerusakan radiasi pada jaringan ikat normal sekarang digunakan. Untuk menentukan jadwal perawatan yang optimal, kita minimalkan tergantung pada kendala, yaitu R F max sama dengan N pangkat A kali D per T pangkat B.
di mana RF max ini adalah nilai numerik CRE untuk toleransi jaringan ikat dan biasanya dianggap sekitar 1800. Ingat bahwa A dan B itu tadi adalah parameter yang bergantung pada jenis radiasi yang digunakan. Karena jumlah pecahan N ini harus berupa bilangan bulat, analisis selanjutnya itu kita gunakan untuk menyatakan N dan D saja, yaitu F N D yaitu sama dengan F tergantung pada T sama dengan N pangkat A kali D per RF max dipangkat 1 per B, itu N, D. Nah, alasan untuk mengekspresikan F sebagai fungsi N dan D daripada N dan T adalah untuk menghindari masalah stabilitas numerik dalam perhitungan selanjutnya. Dapat kalian lihat di bawah ini, yaitu rumus Y1 dan Y2T. Itu berisi titik-titik QI aksen, yaitu dengan demikian regresi tumor itu terjadi ketika T kurang dari min 1 per lambda kali ln delta. Nah, sel-sel tumor ini akan meningkat jumlahnya meskipun pengobatan jika T kurang dari min 1 per lambda kali ln delta. Jika T sama dengan min 1 per lambda kali ln delta, itu maka pemulihan setelah penipisan menyeimbangkan pengurangan fraksional yang disebabkan oleh pengobatan, yaitu pertumbuhan tumor menyeimbangkan tumor membunuh. Jadi secara umum jika jika delta adalah fungsi D yang diketahui dengan grafik berikut, maka yang kedua QI dan lambda adalah parameter yang diketahui. Maka T diplot terhadap D. Kurva yang dihasilkan disebut dengan kurva keseimbangan, karena sepanjang kurva ini pertumbuhan tumor menyeimbangkan tumor membunuh. Ini wilayah di kuadran pertama di bawah kurva keseimbangan akan mengandung kemungkinan rezim pengobatan yang seragam yang akan menimbulkan regresi tumor. Nah, T sekarang itu dapat diplot terhadap D untuk nilai bilangan bulat konstan N. Dengan memvariasikan N, jadi kita dapatkan grafik sebagai berikut. Nah, dengan demikian, perhatian dalam contoh pertama harus dibatasi pada penentuan jadwal optimal di wilayah yang didokumentasikan di atas. Itu kurva. Ini disebut dengan kurva CREN. Nah, hasil yang terkait dengan kurva multi-target disajikan dalam tabel tadi, di mana mereka membandingkan dengan jadwal konvensional. Hasil ini menunjukkan bahwa keunggulan jadwal optimal meningkat dengan waktu penggandaan tumor dan jumlah ekstrapolasi kurva kelangsungan hidup. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.